Ini makin menggila hujannya. Kali ini campingnya akan sangat gokil. Lihat, sawah di mana-mana. Ini impian aku ya dari dulu awal pengen camping itu. Aku ingin banget camping di tengah-tengah sawah, dan ternyata susah banget untuk nyari spot yang dikelilingi ladang padi seperti ini ya. Cuman pas aku datang, hujan gede banget. Ini baru reda, tapi masih gerimis-gerimis. Dan kali ini aku punya tenda baru, guys. Guys, hujannya tambah gede. Untung aku ada bawa jas hujan ya. Seru juga bangun tenda di tengah hujan gini. Dalamnya basah banget, guys. Aku ingin pasang TPU seperti ini dulu, guys, supaya cahaya bisa masuk ya. Kalau nggak gelap. Ini makin menggila hujannya. Nah guys, hujannya. Tapi lihat view-nya tuh. Gokil view-nya, guys. Untung ada pintu TPU seperti ini ya, guys. Oh ya guys. Oh. Masalah berikutnya, banyak air di dalam tenda, guys. Tuh, basah semua. Basah. Tergenang. By the way, alas ini sebenarnya bisa dibuka. Jadi kalau kalian ingin camping tanpa alas tenda seperti ini, kan bisa copot aja biar langsung camping dengan tanah atau rumput ya. Bisa dibuka seperti ini. Tuh, bisa copotin semuanya. Mobil nggak bisa masuk langsung ke tempat camping ya. Mungkin jaraknya sekitar ya 50 meteran. Tapi nggak masalah. Cuma karena lagi hujan seperti ini, jadi lumayan butuh effort. Oke, aku akan set up pakai karpet dulu supaya rapi. Ini hujannya makin gede, guys. Untungnya karpetnya udah ke set up, udah enak. Udah lama nggak bangun tenda pas hujan-hujan seperti ini. Ini kalau ngedrone sih bagus, guys. Udah nggak sabar pengen ngedrone, bisa kelihatan sawahnya luas banget.
Untungnya hujannya berhenti. Tapi memang di Bali lagi musim hujan sekarang. Aku harus biasakan diri dengan camping di tengah hujan. Oke, aku ingin setup dulu supaya nantinya aku bisa santai, ganti bajuku udah basah semua. Mohon maaf kalau kualitas videonya agak berantakan, soalnya tadi aku rekam pakai action cam dan susah banget untuk settingnya ya, nggak fokus. Aku ganti baju, tadi basah banget. Rambut aku juga basah. Untungnya udah berhenti hujannya. Wow, pemandangannya baru clear, kelihatan bagus banget. Gak sabar ingin ngedrone. Aku ingin buka ini dulu. Aku suka banget tenda ini. Guys, perbedaan tenda Kodi 10 dan Kodi 8. Kalau Kodi 8 itu pintunya udah fix ya, tidak bisa dibuka seperti ini, buka plong. Kalau Kodi 10 tidak hanya lebih besar, tapi juga pintunya bisa dibuka depan belakang. Jadi kayak plong gini bisa. Know the weather will get colder, that it can't always be spring. And when I pushed you in a stroller, you were looking up, singing life like a church hymn. You are gonna find your place, child. Of that much I know, I'm sure. Keep on laughing at the rain I get. Isn't that the place to start? Tadi aku habis ngedrone, gokil banget. Sampai aku habisin satu baterai. Sekitar 40 menit aku ngedrone. Makanya gelap ya. Ini udah jam 5.30. Jadi sawahnya tuh banyak banget dan luas banget. Ada yang di lembah sawahnya, ada yang di bukit. Gokil sih. Dan bahkan tempat camping ini tuh dikelilingi sawah semua. Dan di sini tuh udah mulai dingin. Soalnya tempat ini tuh lumayan tinggi juga guys. Sekitar 500 meter dari permukaan laut lah. Jadi lumayan sejuk. Mudah-mudahan nggak hujan guys. Ini gerimis-gerimis lagi loh. Ayo guys, baru pengen nongkrong bentar di depan, hujan. Dan hujannya langsung membesar tadi. Ya udahlah, aku masukin ke dalam dan kayaknya akan masak-masak di dalam aja. Soalnya melihat cuaca seperti ini, kayaknya akan hujannya awet guys. Aku ingin ngopi, aku ingin makan. Ngopi sambil masak nasi juga sekalian ya. Aku padahal dari tadi itu datangnya tuh jam 2 sore guys di sini. Nungguin hujannya belum reda-reda sampai jam 3. Akhirnya ya udahlah, aku lihat cuacanya kayaknya nggak mungkin ini ya reda ya. Oleh karena itu, aku bangun tenda pas hujan-hujan. Inilah keseruannya kalau camping seperti ini, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Cuacanya, lokasi tempatnya, sering nggak sesuai ekspektasi atau di luar ekspektasi. Kalau tempat ini di luar ekspektasi aku guys, keren. Oh ya, nama tempat ini adalah Setia Loka. Sebenarnya tuh penginapan. Dia ada 4 kamar yang dikelola pribadi gitu guys. Sama om dan juga tante, udah pensiunan. Mereka juga yang layani, baik banget orangnya. Jadi dia punya lahan lebih, dijadiin lah camping ground seperti ini. Gitu, nggak terlalu besar. Ya kalau tendanya sebesar aku ini, jadi boleh bilang bisa muat 4-6 tenda lah. Tapi kalau tendanya besar, kayak tenda aku yang biasa aku pakai Kodi 17 itu kayaknya cuma bisa isi 2 di sini. Dan juga di sini tuh desa, jadi tenang banget. Ada jalan sih, tapi jalannya kecil, yang lalu lalang cuma warga lokal aja. Jadi nggak terlalu kedengeran suara motor ataupun mobil ya. Enak sih. Hujan lagi, aduh. Kayak aku camping di sini seakan-akan tuh punya camping ground pribadi gitu ya. Camping ground di tengah-tengah sawah loh. Bukan camping ground yang view-nya sawah. Ini tengah-tengah sawah guys. Gokil.
Kali ini aku akan masak ayam kari, guys. Ini aku masaknya ayam kari yang ala-ala Jepang ya, guys. Ini pertama kali aku masak, nggak tahu apakah akan berhasil dan enak. Tapi kayaknya sih kalau bagi aku nggak masalah karena aku udah kelaparan, apapun akan aku makan. Guys, berantakan banget. Harusnya tadi tuh aku ingin lakuin tenda tour, tapi nggak sempat gara-gara hujan lagi ya. Guys, makanan aku udah matang. Terus aku ditemenin sama Mang Grip. Jadi kamu sepupunya Om ya? Iya, aku sepupunya. Jadi Omnya tuh baik banget yang punya campground ini. Dia ada sepupu, penonton aku guys. Dia pengen liatin aku. Jadi ada temen juga ngobrol. Kamu udah makan belum? Udah. Yakin? Yakin. Ayo Kamu makan dulu. siniin dikit bentar, masuk biar kelihatan video dikit. Nah. Ah, ini guys, Mang Grip. Sering camping juga? Lumayan, sering. Kamu mau makan nggak beneran? Ayo, ini banyak loh aku masak. Enggak, ayo. Guys, banyak banget porsinya ternyata. Nggak nyangka, aku kira akan gagal. Rasanya mirip seperti kari-kari di restoran Jepang. Tapi memang bumbunya tuh udah bumbu sasetan ya. Jadi udah pasti pas. Ini ternyata penonton aku juga, penonton keliling Indonesia ya. Iya, benar. Ini aku dibeliin ini loh. Ini apa sih? Jadi itu namanya laklak. Laklak asli memang dari Penebel. Asli sini. Iya, memang otentiknya sini. Nama penjualnya Men Bayu. Men Bayu guys. Ini terima kasih banyak loh. Tahu aja guys, lagi dingin-dingin gini. Waduh, syadu-syadu. Dikasih jajanan lokal. Tapi kalau lebih enak lagi bisa diangetin. Enak. Kayak pen aja di belak balik. Makanlah. Ya, udah. Makan satu. Bantuin lah. Guys, akhirnya ada temen juga ya. Kamu sering nonton video aku? Iya. Yang camping-camping Yang ini? kemarin sih nontonnya yang apa namanya? Studi Tamblingan yang kena hujan badai. Oh ya. Camping di Tamblingan. Kapan-kapan lah kita camping ya. Iya. Mau? Itu gagal atau gimana kemarin? Hampir gagal. Guys, kerasa banget dinginnya. Lihat nih, berembun jendelaku. Ternyata malamnya lembab. Tadi aku kasihkan ngobrol-ngobrol sama Mang Grip namanya. Katanya di sini tuh ada air terjun. Jadi ada Twin Waterfall namanya. Ya, ada 2 air terjun kembar gitu. Keren, hanya sekitar 5 menit doang. Jadi aku ingin istirahat sekarang karena besok aku ingin bangun pagi-pagi sekitar jam 6 pagi ya, supaya bisa ngelihat sunrise. Dan aku ingin ngedrone ngambil footage, kayaknya gokil banget ya. Dan setelah itu aku ingin ke air terjunnya, mandi di sana. Sebenarnya tadi bapaknya ada kasih aku kayu bakar. Cuman udahlah, fisik aku juga takutnya drop ya. Karena tadi seharian kena air hujan. Ini pun masih ada pilek-pilek bekas sakit kemarin. Jadi lebih baik aku istirahat sekarang, supaya besok aku bisa bangun pagi-pagi dan aku akan banyak aktivitas besok pagi. Mudah-mudahan berharap besok cerah, nggak hujan. Oke deh guys. Good night. You gotta get up to get down, kid. You gotta get down to get up again.
You gotta get up to get down, kid. You gotta get down to get up again. Treat your mother like she's made of gold. After all she brought. Pagi guys, tadi aku sempat ngedrone, bangun pagi-pagi aku ngedrone. Bagus banget pemandangan di sini ya. Di sini juga kelihatan 3 gunung, ada Gunung Batu Karu, Gunung Adeng, ada Gunung Sangyang. 360 derajat kelihatan view. Jatiluwi ini terkenal dengan beras atau padinya itu salah satu yang terbaik di Indonesia karena tanahnya subur dan proses penanamannya tuh bagus banget. Aku ingin ngopi dulu, sarapan. Habis itu aku akan pergi ke air terjunnya karena di sini tuh ada air terjun. Soalnya dekat sini doang guys. Dan mungkin aku akan mandi di sana. Jadi campground ini juga cocok banget buat kalian yang family camping. Soalnya dia ada penginapan, tapi nggak banyak, cuma 4 kamar doang. Itu pun homestay lokal lah ya. Nah, kalau kalian bawa anak, keluarga, kalian bisa book kamarnya juga. Jadi jaga-jaga, kalau malam pas camping anaknya rewel, bisa masukin ke penginapan. Jadi ada opsi. Di sini juga ada akses air dan juga colokan ya di tempat camping sini dekat. Terus juga ada toilet umum gitu loh. Aku ingin bikin roti dengan madu dan butter. Bread with honey and butter guys. Ya mungkin kalau kalian yang sering nonton Outdoor Boys pasti tahu ya, ini ciri khasnya dia. Dan sayang banget dapat kabar kalau dia ingin berhenti YouTube. Itu salah satu legenda outdoor dunia. So, untuk tribute atau mengenang dia, aku ingin cobain roti dengan madu dan butter. Oh ya, by the way, bagi kalian yang ingin beli tenda dan juga peralatan camping, kan bisa cek aja di link description atau di link produk ya. Dan kalau kalian ingin dapat ongkir gratis di seluruh Indonesia, kan bisa belinya di website Kodi, koditenda.id, menggunakan kode promo dari aku guys, Rick Esenti Kodi. Ini rotinya aku tambahin butter yang banyak, pakai madu yang banyak. Oh wow, enak. Ternyata si look Outdoor Boys itu ya tidak bohong, beneran enak. Oke, saatnya untuk pergi ke air terjunnya. Let's go! Guys, jalan menuju air terjunnya ini melewati sawah-sawah. Gokil banget sih. Dan jalannya ini tuh dibuat sama om yang punya penginapan dan juga camping ground ini ya. Tuh tenda aku tuh. Jadi seakan-akan tuh kayak aku pulang kampung ke rumah orang tua gitu loh guys, nuansanya. Pedesaan, tuh ladang padi di mana-mana, bagus. Oh wow, guys, ini mah air terjun private. Wow, 2 loh guys, kembar. Gila, amazing. Tuh guys, dari sini aja udah kelihatan bagus tuh. Wow. Wow. Ini boleh bilang air terjun pribadi ya. Soalnya aksesnya hanya bisa lewat dari tempat aku camping itu ya. Oke, aku ingin mandi di sini.
Seger banget guys. Saatnya untuk kembali ke tenda. Tapi ini mantap sih, perfect ya. Camping, bisa ke air terjun. Dan ini pun dekat, cuman jalan 3 menit doang. Dan mudah banget. Kalau kalian bawa keluarga pun gak susah ya. Oke deh. Bye air terjun. Next time aku akan balik lagi ke sini ya. Jarang-jarang nemu air terjun. Dangkal, nggak terlalu dalam. Arusnya masih oke, bisa dinikmati. Dan private, indah banget guys tuh. Lihat no. Wow. Karena kemarin aku nggak sempat tenda tour, kayaknya sekarang waktu yang tepat untuk melakukan tenda tour. Jadi tenda ini itu adalah tenda Kodi 10, luasnya 10 meter persegi. Lebarnya 3,6 meter dan panjangnya 2,5 meter. Tingginya 2,2 meter guys. Jadi enak ya, nggak perlu bungkuk-bungkuk di dalam. Nah bagian luar aku setup seperti ini buat masak-masak. Tapi karena kemarin hujan, aku ribet banget harus masukin keluarin. Nah bagian dalamnya aku buat plong nih. Kelihatan view, banyak view, cocok banget di lokasi ini karena di sini tuh view-nya luar biasa ya guys. Bagian sininya aku setup simple aja, ada box elektronik, box masak, makanan aku di cooling box, dan ini ada kasur aku pakai yang single, ada jendela atap juga, ada 2 malahan jendela atap. Yang aku suka tenda ini tuh ada pintu depan belakang ya, jadi bisa akses depan dan belakang tuh. Oke, kurang lebih seperti itu tenda turnya. Dan ini tersedia 3 warna ya. Ada warna army green, warna hitam seperti ini, dan juga warna beach. Oke guys, saatnya untuk beres-beres dan cabut dari tempat ini. Soalnya sekarang udah mulai mendung juga. Aku takut hujan. Kalau hujan berabe lagi. Oke deh guys, see you di video camping berikutnya. You gotta get up to get down, kid. You gotta get down to get up again. You gotta get up to get down, kid. You gotta get down to get up again.